Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebatnya Bu Tenri. Apa kabar? Nah, yang sudah siap menanti video pembelajaran kali ini dari Bu Tenri ya. Terima kasih loh ya yang sudah setia bersama Bu Tenri. Kali ini memang Bu Tenri hadir dengan suasana baru karena ternyata hari ini kita mau belajar sesuatu Bu Tenri. Sudah ada tampilannya ya, tapi sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dalam pembelajaran kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kalian yang sudah siap di sana, kira-kira kalau Bu Tenri sudah punya nih judulnya seperti itu, mau belajar tentang apa sih Bu Tenri? Nah, yang sedang mempersiapkan kegiatan bulan bahasa, ayo angkat tangannya. Yang sedang pusing-pusingnya dalam tim, yuk angkat tangannya lah. Nih Bu Tenri hadir sebagai salah satu ya inginnya menjadi pencerahan gitu ya buat kalian yang ada di sana. Baik, sebelumnya sudah ada form untuk pengisian laporan kegiatan. Jadi ini adalah contoh pengisian form yang sudah beredar di sana. Nah, kalau sedang bingung di sini dimari sama Bu Tenri ya. Nih, kita ketemu dengan form ya. Form yang pertama itu halaman depannya adalah sampul. Jadi nanti seperti ini ya anak-anak hebat. Judulnya sama, hanya saja nanti berbedanya pada penanggung jawabnya. Kelas kalian masing-masing ya Bu Tenri. Contohnya di sini adalah oleh kelas 11 TKJ 6. Logonya juga tetap tidak berubah. Untuk instansinya juga tidak berubah. Berikutnya ada lembar pemeriksaan ya anak-anak hebat. Nanti yang bertanggung jawab adalah sekretaris dan produsernya. Jangan sampai salah ya. Nanti ada tanda tangannya. Silahkan kemudian dibubuhkan di situ. Dan tentunya karena ini adalah pengerjaan tim dalam kelas, maka bubuhkan juga untuk tanda tangan wali kelasnya ya. Lanjut ya Bu Tenri, ada kata pengantar. Kata pengantar sih Bu Tenri sudah memberikan contoh. Silahkan kalian tambahkan jika memang ada beberapa ya, disesuaikan dengan kondisi kelas. Ada ucapan terima kasih kemarin yang Bu Tenri berikan. Di sini boleh kalian bisa menambahkan ya, kira-kira siapa yang ingin kamu berikan ucapan terima kasih. Berikutnya, jangan lupa mengganti penanggung jawab ya. Di situ ada Malang Oktober 2023, penanggung jawabnya adalah kelas 11 TKJ 6. Lanjut. Daftar isinya. Nah, daftar isi nanti terakhir ya, kalian akan menuliskannya setelah laporannya memang sudah selesai. Nih urut-urutannya sudah, tinggal kalian isi saja halamannya begitu. Dan ini berikutnya kita masuk ke anggotaan anak-anak hebat. Bagi kalian yang merasa belum ada namanya, yuk segera ya kalian minta pekerjaan. Minta pekerjaan kepada pimpinan produksi atau produsernya ya. Di sini kita mulai dari yang pertama. Bu Tenri sudah, sebenarnya ini tabelnya dadakan juga sih. Kalian bisa menggunakannya seperti ini karena memang ada posisinya, ada nomor presensi sama nama lengkap ya. Yang pertama, anak-anak hebat, saya ingin memberi informasi bahwa satu kelas itu tidak boleh, kalau bisa tidak boleh itu double job. Kenapa? Berikan kesempatan kepada temanmu untuk menjadi penanggung jawab. Berikan kesempatan kepada temanmu untuk belajar. Jika ternyata kamu memiliki kemampuan, keahlian untuk menggabungkan 3 pekerjaan sekaligus, berilah kesempatan kepada temanmu sehingga kita sama-sama belajar. Yang awalnya belum bisa menjadi aktor, tuh sudah bisa. Yang awalnya tidak bisa bertanggung jawab atas penata kostum, bisa. Kalau misalnya temanmu kemudian diberikan kesempatan seperti itu, dia akan merasa dihargai loh anak-anak hebat. Jadi jangan sampai kamu atau
oknum-oknum tertentu itu jobnya sangat banyak. Ya kasihan. Jadi saya sih berharap semua memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Semangat ya. Memang susah, tapi inilah kerja tim. Sehingga kalian bisa merasakan kita belajarnya saat ini. Tapi nanti kalau sudah terjun ke industri, terjun di masyarakat, kalian akan merasakan bahwa ternyata posisi dimanapun tanggung jawab apapun mereka punya porsinya masing-masing loh anak-anak hebat. Jadi jangan sedih ya. Produsernya pasti ada yang bertanggung jawab atau kita sebutnya adalah pimpinan produksi atau pimpro. Yang kedua, nah ide cerita atau penulis naskah ya. Jadi dia yang punya cerita. Mulai dari nanti penyampaian tahapan alurnya, siapa nama tokohnya, pesan moral yang ingin disampaikan. Ini dia yang bertanggung jawab adalah ide cerita atau penulis naskah. Yang ketiga, ada sutradara loh anak-anak hebat. Jadi dia nanti yang akan mengarahkan bagaimana aktingnya gitu ya. Dan sutradara akan dibantu oleh satu orang asisten sutradara. Dia yang bertanggung jawab membantu meringankan beban, meringankan tugasnya si sutradara begitu ya. Berikutnya ada bagian pendanaan. Jadi anak-anak hebat, semua rincian pemasukan dan pengeluaran akan dicatat oleh bendahara. Kalau misalnya ini sih sebenarnya kita berharap bahwa drama ini atau kegiatan bulan bahasa ini tidak memberatkan kelas. Jadi kalau misalnya ada properti yang bisa didaur ulang, bisa digunakan, bisa dipinjam dari rumah, dibawa ke sekolah, itu alangkah hebatnya kalian. Kenapa? Karena kita punya banyak cara untuk melakukan yang terbaik, menampilkan yang terbaik di atas panggung. Gitu. Tidak melulu kita harus beli, sayang ya. Berikutnya ada aktor. Nah, kalau aktor ini memang disesuaikan dengan jalan ceritanya, dengan konsep ceritanya, begitu ya. Ternyata Bu Tenri di sini juga ada narator, misalnya ada naratornya, kemudian ada yang bertanggung jawab atas musikalisasi puisi. Ingat ya anak-anak hebat, jadi kalian juga sekecil apapun peran yang ada pada kegiatan bulan bahasa ini semuanya berpengaruh pada tim. Ya, jangan merasa peranku enggak, aku cuma bagian angkat-angkat, enggak, aku hanya bagian merencanakan. Tidak semuanya punya peran. Berikutnya penanggung jawab properti atau stage propertinya. Jadi dia bertanggung jawab menentukan di mana sih letak stage propertinya gitu ya. Berikutnya ada kru anak-anak hebat, biasanya sih lebih dari satu kalau ternyata di atas panggung kita membutuhkan banyak properti. 9, ada penanggung jawab properti yang hand properti ya anak-anak hebat. Jadi dipastikan dulu kira-kira ceritamu nanti menggunakan properti yang dipegang sama aktor itu berapa. Nih ada penanggung jawabnya. Berikutnya ada krunya, ternyata ada yang membantu karena memang hand propertinya sangat banyak, jadi butuh kru. Ada penata rias ya, ada penanggung jawab cosplay sama kostum. Nah penanggung jawab cosplay sama kostum ini dia bertanggung jawab atas kostum yang dipakai oleh oleh aktornya beserta kostum yang dipakai oleh maskot cosplay. Nah itu juga berlaku bagi penata rias. Penata musik dan suara kita gabung jadi satu aja sih ya anak-anak hebat. Jadi kalian yang bertanggung jawab atas sound effect gitu, musik pendampingnya ya. Berikutnya ada penata lampu, anak-anak hebat. Lanjut kita ke penanggung jawab trailer. Kenapa ada trailernya? Jadi kalau di kita gitu ya, anak-anak itu ternyata hebat sekali untuk membuat sebuah video, tayangan atau cuplikan. Nah, kita ingin mengeksplorasi kemampuan itu sehingga nanti ternyata bukan hanya sekedar drama, ternyata ada trailernya juga sebagai media promosi gitu. Ada juga dokumentasi foto anak-anak hebat karena memang ini adalah kegiatan besar dalam tim, maka penanggung jawab untuk dokumentasi foto bisa lebih dari satu karena bisa
bantu juga ya setiap kegiatan, setiap latihan, setiap ada bagian-bagian dari kegiatan bulan bahasa ini perlu didokumentasikan. Berikutnya ada penanggung jawab rekaman atau editing video. Jadi nanti ketika ada pementasan drama, maka nanti ada bentuk perekaman juga, dan hasilnya nah ya setelah dipermak sedemikian rupa kemudian di burning menjadi sebuah CD. Nah, itu adalah hasil karya kelas kalian. Ada penanggung jawab promosi juga, tapi dalam bentuk poster. Nah, ya, ada penanggung jawab konsumsi atau dalam tanda kurungnya adalah bazar gitu ya. Bazar di sini memang menampilkan makanan-makanan tradisional zaman dulu. Tapi harapannya adalah dari kegiatan yang bazar ini kalian bisa belajar tentang kewirausahaan. Jadi kegiatan Bulbahari bulan ini semuanya adalah bagian dari belajar, proses belajar ya. Ada desain grafis, buat film, kemudian pementasan drama, ada juga tentang kewirausahaan tuh. Hasil karya bentuk yang lain yaitu cerpen. Nah, berikutnya ada sekretarisnya. Jadi sekretaris ini yang bertanggung jawab penuh mengumpulkan semua data dari para anggotanya. Kemudian ada cerpenis ya. Nanti cerpenis ini akan dibantu dengan adanya pelatihan-pelatihan. Ada maskot cosplay juga. Jadi cosplay nanti akan menghadirkan ikon-ikonnya itu. Jadi di pahlawan gitu, kemudian tokoh tradisional, kemudian dalam cerita tradisional juga seperti itu. Harapannya kita yang sudah hidup di sekarang ini, nah berarti kalian tidak harus melupakan cerita-cerita zaman dahulu ya. Begitu, jadi pahlawan Nusantara, kemudian cerita-cerita tradisional ya. Kemudian ada juga yang termasuk panitia OSIS, jadi nggak masalah kalian tetap bisa menyertakan namanya di sini, tapi kalian tidak masuk dalam kepanitiaan kelas karena nanti ketika hari H kalian akan bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing ya. Untuk nama-nama yang saya pinjam di sini itu nama-nama kakak-kakak dulu ya. Baik, berikutnya kita masuk ke lini masa atau timeline lah bahasa sederhana kalian ya. Yang bertanggung jawab adalah produsernya. Jadi dia yang akan menciptakan merencanakan latihan demi latihan sampai goalnya tanggal nanti 31 yaitu pengumpulan laporan kegiatan. Nah nih dimulai karena kita satu bulan penuh gitu ya perencanaannya biar nggak bleset gitu ya. Silakan ya, ada contohnya mulai dari perencanaan, evaluasi, kemudian pengumpulan laporan kegiatan. Berikutnya kita ketemu sama pameran ya anak-anak hebat. Pameran nanti akan dibuka dengan kalimat atau narasi-narasi pembuka seperti ini. Jadi waktu dokumentasi foto saat pameran nanti akan ada foto, akan ada pentigraf, kemudian akan ada promosi dalam bentuk poster yang sudah dicetak gitu ya. Jangan lupa ya, setiap ada foto nanti akan ada deskripsi di bawah foto tersebut ya. Bu Teni sudah siapkan satu tabel ini isinya 9 foto dengan deskripsinya. Berikutnya kita ketemu sama pementasan drama. Nah, pementasan drama ini kita mulai dengan deskripsi kegiatan pementasan drama, judulnya. Nanti siapa sih yang nulis ini Bu Tenri untuk yang pementasan drama bagian awal ini? Silahkan untuk anak-anak asisten sutradara bisa mulai menulis judul pementasan, harinya kapan kalian akan tayang, kemudian tanggalnya tanggal 26 Oktober 2023 misalnya, durasi pementasan. Jadi saya harap asisten sutradara itu akan langsung ya, istilahnya itu kita siapkan timernya mulai dari loading in sampai dengan loading out gitu. Naskah drama yang mengisi adalah
anak-anak penulis naskah atau yang punya ide cerita, silakan Anda tulis mulai dari judul, mulai dari prolog, kemudian ada dialognya. Nah, dialognya itu silakan kalian beri nomor. Dan terakhir ada epilog. Nah, di bawah sendiri sebuah naskah yang sudah kalian tentukan itu, silakan Anda tulis pesan moral dalam ceritanya, meskipun nanti disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Yang jelas dalam laporan ini kalian akan menuliskan pesan moralnya. Tulis 3 ya. Tuh Bu Tani sudah berikan contoh. Pembagian adegan atau jalan cerita anak-anak hebat. Nah, adegan adalah bagian dari babak dalam drama yang memiliki batas sesuai dengan perubahan peristiwa, ditandai dengan perubahan mood, perubahan latar atau keluar masuknya atau aktor serta perubahan topik. Jadi, saya berikan gambaran singkatnya ya anak-anak hebat. Jadi adegan itu adalah bagian dari babak drama. Simpelnya atau sederhananya adalah seperti ini loh anak-anak hebat. Contoh, adegan pertama. Saya sering menggunakan cerita ini ya di kelas-kelas. Bawang merah dan bawang putih sedang bercengkrama di teras rumah. Ini masih adegan 1. Kenapa? Karena memang ada suatu tindakan gitu ya, ada satu kegiatan, tapi masih belum ada perubahan peristiwa. Nah, cukup 1 aja dulu, ini adegan yang pertama. Kedua akan dinamakan adegan kedua ketika ada salah satu cirinya, mulai dari keluar masuknya aktor, perubahan latar, perubahan topik atau perubahan mood. Nah, yang kedua misalnya bawang bombay menghampiri bawang merah dan bawang putih yang sedang bercengkrama di teras rumah. Nah, tandanya adalah adanya aktor yang masuk, yaitu bawang bombay. Nah, ini yang dimaksud dengan adegan. Kenapa sih harus dipecah adegannya? Agar memudahkan aktor dalam mengimprovisasi nantinya. Kemudian ini juga bagian dari cara kru untuk menentukan perencanaan nantinya. Baik penata musik, baik penata lampu atau yang lain. Nah, seperti ini ya. Contoh nomor adegannya 1, 2, 3, 4, 5. Adegannya kalian bisa simpulkan dari dialog 1 sampai 3. Yos terganggu dengan suara nyanyian Kevin misalnya. Yang kedua, adanya aktor yang masuk. Sipir membawa masuk 3 tahanan baru. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan adegan. Nah, ternyata yang Bu Tani berikan contoh ini adegannya sampai 10 begitu. Berikutnya ada tata rias loh anak-anak hebat. Tata rias itu sebenarnya juga akan merencanakan. Tidak hanya dia punya jobnya itu waktu hari H, tidak. Tapi dia akan merencanakan. Contohnya, nama tokoh di Kevin. Foto perencanaan tata rias. Di awal dia akan merencanakan, oh ternyata saya harus membuat tampilannya seperti ini loh Bu Tenri. Alat dan bahannya apa? Misalnya, saya sebut merek, misalnya begitu ya. Kemudian kenapa sih harus direncanakan? Nah, agar teman-teman tahu, agar misalnya alat dan bahannya cocok gak sih buat kulitnya, misalnya seperti itu. Atau yang paling mudah sekali adalah ketika yang aktornya itu harus berubah drastis, tidak sesuai dengan aslinya. Misalnya jadi orang tua gitu ya, punya kerutan gitu. Kemudian ada berubah misalnya dari yang biasa aja menjadi pemulung misalnya seperti itu. Jadi kita harus merencanakan. Nah, jangan lupa sertakan juga foto saat kalian akan tampil waktu hari H. Berlaku juga dengan tata kostum loh anak-anak hebat. Tidak melulu dia menyediakan kostum saat hari H, tapi dia akan menyimpan kostum tersebut sehingga nanti ketika hari H aktor itu fokusnya hanya ke acting, bukan ke masalah kostum, bukan masalah rias. Begitu ya, silahkan. Nah, seperti ini contohnya anak-anak hebat. Nah, jelas loh di sini ada nama tokohnya, kemudian gambar awalnya seperti apa, nanti waktu hari H silakan dipotret gitu. Dan keterangannya bisa dituliskan kira-kira
bajunya itu yang dibutuhkan apa aja gitu ya, penutup kepalanya butuh atau enggak, alas kakinya dibutuhkan atau enggak, seperti itu. Berikutnya saya punya tata panggung anak-anak hebat. Di sini ada tata panggung tampak depan. Kenapa? Sehingga kenapa sehingga eh, anak-anak kru itu bisa memastikan di mana dia akan meletakkan properti di atas panggung. Nah, ini saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak stage property sebagai penanggung jawabnya, karena dia sudah mau belajar tentang bagaimana caranya membuat desain 3D. Nah, seperti ini ya. Di mana ada kerikil, ada daun, ada tenda, ada pepohonan, ada ranting. Nah, seperti ini loh. Nah, kemudian panggung tampak atasnya seperti ini juga. Jadi, kalau di dalam pembagian area panggung, di atas panggung itu ada 9 titik. Ya, ada di tengah, tengah kanan kiri, belakang tengah, belakang kanan kiri, depan tengah, depan kanan kiri. Jadi di mana sih letak propertinya? Nah, kemudian jangan lupa juga tata panggung saat pementasan seperti apa. Silakan Anda potret kemudian masukkan dalam kolomnya. Selain itu, anak-anak kru properti juga akan mempersiapkan propertinya, bukan hanya sekedar angkat-angkat, naruh, bukan. Jadi silakan kalian memotret fotonya ya, foto propertinya. Nah, seperti ini di deskripsinya juga. Tuh. Nah, kalau tadi stage property, yang sekarang hand property ya, properti yang dibawa oleh aktor. Tuh, jadi jangan sampai kamu berpikir, aduh gue gak ngapa-ngapain nih. Berikutnya adalah perencanaan label sama sampul CD. Saya titip ini bisa di setting, bisa didesain oleh anak poster. Jadi tinggal nanti mengubah ukurannya aja untuk label CD-nya dan sampul CD-nya. Bisa berdasarkan posternya ya, kemudian tinggal diubah menjadi ukurannya aja. Desain itu tidak langsung sekali jadi anak-anak hebat, makanya boleh menggunakan gambar sampul 1, kemudian ternyata ada revisi lagi jadi gambar sampul 2, begitu seterusnya sampai dengan gambar label dan sampul jadi. Seperti ini loh contohnya, ini milik kakak-kakak kelasmu loh anak-anak hebat. Jadi ada label CD, nanti bentuknya stiker, bisa kamu rekatkan di situ. Ada juga sampulnya. Ternyata ini yang bentuknya kotak ya. Nah, lanjut tata lampu anak-anak hebat. Tata lampu itu bukan hanya sekedar saya mau mematikan, saya hanya mau menyoroti, enggak. Kalian juga harus merencanakan ya anak-anak hebat. Mulai dari nomor adegan yang sudah disetting di awal tadi, kemudian warna lampunya seperti apa. Kita hanya merencanakan aja dulu, nanti waktu hari ya tenang, kalian akan diajari oleh ahlinya. Biar gak salah nanti, jangan-jangan dimatiin gak dinyalain ya. Berikutnya tata musik sama ya. Tata musik itu biasanya dibuka dengan adanya musik pembuka, kemudian ada musik pengiring selama adegan, dan terakhir ada musik penutup. Tergantung kalian mau memberikan musiknya seperti apa, durasinya berapa detik. Ingat, kalian punya patokan durasi loh ya. Lanjut, tuh Bu Tendri tuh. Sebenarnya Bu Tendri ingin menjabarkan satu-satu ya, tapi kalian bisa langsung membaca juga. Kalau ternyata misalnya mau ngambil dari YouTube nggak apa-apa, boleh, tapi harus disertakan linknya ya anak-anak hebat. Lanjut, ini dia dokumentasi foto yang dikumpulkan oleh tim dokumentasi. Setiap gerak-gerik dari aktor, tim, kru waktu latihan silakan Anda komunikasi, silakan kalian dokumentasikannya seperti ini. Tapi dipastikan setiap ada foto harus dikasih deskripsi fotonya, bukan hanya pokoknya anak ngumpul banyak gitu ya. Nah, nggak ada nilainya di situ, masih belum ada gitu ya. Contohnya juga nih ada
mencari properti dalam drama. Nah itu. Kemudian pementasan drama. Nah Bu Tenri sudah siapkan kolomnya. Nah ini juga nih. Ini kakak kelas kalian nih, suasana pementasan drama dari area penonton. Tuh ada ranting-rantingnya ya. Ini tadi ternyata properti yang diambil dari sawah loh, anak-anak hebat tuh. Keren gak tuh? Mereka keren, berarti kalian merencanakannya pun juga harus keren gitu ya. Ada kolomnya itu kalau nggak salah 26 kolom loh, anak-anak hebat. Hebat. Berikutnya, makanya kalau dokumentasi tuh biasanya lebih dari satu. Cerpennya anak-anak hebat, cerpennya nanti akan dilatih, kemudian kalian juga akan mempersiapkan untuk dokumentasi fotonya tidak langsung jadi gitu ya. Biar kalian nanti ketika pameran pun juga kalian sudah menampilkan yang terbaik. Lanjut, trailer atau pracuplik juga bisa kalian sajikan di sini ketika pengambilan gambar, editing begitu ya. Atau ketika sudah jadi tinggal kamu tangkap layar atau screenshot dimasukkan di sini, atau kalian juga bikin konsep. Bu Tenri, saya mau bikin konsep. Ternyata konsep saya adalah di awal saja deh untuk promosinya gitu. Jadi nggak usah spoiler. Berikutnya anak-anak hebat ketemu sama poster. Nah poster pun itu juga nggak harus sekali jadi ya, bisa seperti ini. Poster gambar 1. Di sini juga ada keterangannya ya, revisi, kemudian template nama kru, pemasangan logo sekolah, logo kelas, dan terakhir adalah hasil akhirnya loh seperti ini. Tarang. Pecah ya. Seperti ini ya anak-anak hebat. Berikutnya di sini saya punya cosplay fest. Jadi nanti maskot-maskot itu akan mengikuti peragaan busana diiringi oleh narasi ya. Narasinya nanti tidak boleh lebih dari 2 menit. Jadi nanti silakan Anda siapkan ya, untuk anak maskot silakan Anda siapkan narasi yang nantinya akan dibacakan saat kalian catwalk atau peragaan busana. Wah, hebat. Ya, Bu Tenri akan membayangkan kira-kira saya belum ketemu dengan ikon yang mana gitu ya tentang tokoh-tokoh Nusantara. Berikutnya saya ketemu sama Bazar. Sebenarnya Bazar ini ingin menampilkan jiwa kewirausahaan kalian, mulai dari menyiapkan gitu, kemudian juga menjualnya seperti apa, labanya seperti apa gitu. Berikutnya perencanaan bazarnya ya, di sini karena memang tidak menjual minuman, kalian menjual makanan aja. Jumlahnya berapa? Misalnya kalian kulaan ya, harga belinya berapa, rencana harga jualnya berapa begitu. Nggak usah banyak-banyak, yang penting sudah mewakili kelas kalian bahwa di sini loh belajar untuk kewirausahaannya. Kemudian di sini ada rincian pendanaan jika memang pengeluaran kalian tidak terlalu banyak. Nah, syukur alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya banyak, kalau bisa tuh harus ada batasnya. Jangan kamu langsung minta ke orang tua begitu ya. Jadi harus dipertimbangkan anak-anak yang jadi bendahara atau yang bertanggung jawab atas pendanaan. Kalian harus begitu cermat ketika memilah dan memilih mana yang harus beli, mana yang harus kita bisa menggunakan barang-barang daur ulang atau malah ambil dari rumah gitu ya. Berikutnya kesimpulannya, wah ini anak sekretaris nih, silakan kalian menuliskan hambatan yang kalian dapatkan selama bekerja sama dalam tim 1 bulan. Ada juga nanti yang pasti bagian laporan kepada gurunya masing-masing. Bu Tenri, si A ini loh gak pernah sama sekali ikut kegiatan kelas. Ada loh ternyata anak-anak hebat. Ya gak apa-apa, sampaikan ke gurunya masing-masing, karena itu sebagai pertimbangan untuk tugas-tugas berikutnya ya. Nggak usah sedih, nggak usah sungkan, nggak usah takut, karena memang ini adalah kerja tim. Kalian harus bisa bersikap kooperatif, dan tentunya Bapak Ibu guru itu juga akan mempertimbangkan dan akan mendengar dari beberapa sudut gitu ya, apakah memang si A, si B, si C ini memang sering tidak ikut ya. Selain hambatan, silakan kalian juga
paparkan saran-saran untuk hambatan yang terjadi tadi. Wah, sudah. Simpulannya sudah selesai dan jangan lupa di akhir kalian bisa menutup laporan kegiatan ini dengan kata-kata motivasi atau logo kelas beserta filosofinya. Mudah ternyata kalau kalian mengetahui tugasnya masing-masing. Ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Ada keluh kesah? Silakan sampaikan. Kalau ternyata kalian tidak ada sesuatu unek-uneknya dan ternyata kalian pikir sendiri, jangan dong, kita belajar untuk berkomunikasi. Dari sinilah tim itu dibentuk. Dari tim dan untuk tim. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Itu saja dari Bu Tenri. Kalau ada apa-apa silakan komunikasikan. Kalau kalian belum bisa berkomunikasi secara lisan, silakan ketik ya. Ketik, kirim, nulis ya. Anonim boleh ya. Gitu aja dari Bu Tenri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bu Tenri pamit. Serambi Bu Tenri pamit. Anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.